Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nadia Faizul Muna. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah implementasi PPh final 0,5% terhadap penerimaan pajak pada KPP XYZ. Untuk latar belakangnya, yaitu kebijakan PPh final 0,5% ini atau PP nomor 55 tahun 2022 diterapkan untuk menyederhanakan kewajiban pajak UMKM. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM masih bervariasi antar pelaku usaha. Kemudian, hal itu mempengaruhi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama XYZ. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan ini sangatlah penting untuk meningkatkan partisipasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menganalisis pengaruh kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap penelitian pajak pasca kebijakan PPh 0,5%. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, ada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana variasi kepatuhan UMKM pasca PPh final 0,5% perlu untuk dianalisis dampaknya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama XYZ. Yang kedua, yaitu kesadaran wajib pajak, di mana kesadaran pajak UMKM perlu dikaji apakah berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Yang ketiga, yaitu pemahaman terhadap kebijakan PPh final, di mana perlu dianalisis apakah pemahaman terhadap PP nomor 55 tahun 2022 tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM. Untuk batasan masalahnya, yang pertama yaitu adanya subjek penelitian terbatas, di mana penelitian terbatas pada WP UMKM di KPP Pratama XYZ dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Yang kedua, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang berupa kuesioner WPUMKM dan data sekunder yang berupa penerimaan dan kepatuhan pajak tahun 2018 dan 2000 sampai 2024 dari KPP Pratama XYZ. Dan yang ketiga adanya ruang analisis terbatas di mana analisis ini hanya difokuskan pada dampak PP nomor 55 tahun 2022 tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti ekonomi, pandemi, ataupun kebijakan non-pajak lainnya. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama adanya untuk menilai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak setelah kebijakan tersebut diterapkan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kontribusi kesadaran wajib pajak dalam mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, untuk menganalisis pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan PPh final dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM. Untuk manfaat penelitian sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, di mana penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam bidang perpajakan UMKM dengan analisis kebijakan PPh final PP 2223 tahun 2018 dan PP 55 tahun 2022 dan dapat juga untuk memperkaya literatur dan menjadi acuan menjadi studi lanjutan. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama untuk BPU UMKM di mana dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhannya secara sukarela. Yang kedua untuk KPPXYZ di mana evaluasi dan rumusan strategi peningkatan kepatuhan. Yang ketiga yaitu konsultan dan pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan regulasi yang baru. Untuk yang ketiga yaitu manfaat kebijakan itu memberikan dasar empiris bagi DJP dan Kemenq untuk merumuskan kebijakan UMKM yang adaptif, adil, mendorong kepatuhan sukarela dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Metode penelitiannya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jenis dan pendekatannya, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif dan analitis komparatif. Untuk teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang menggunakan kuesioner kewajib pajak UMKM dan data sekunder dari KPP Pratama XYZ
yaitu berupa data historis penerimaan pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Untuk teknik analisis datanya sendiri, yaitu analisis statistik yang untuk menguji hubungan dan perbedaan antar variabel. Hipotesis satu, yaitu pengaruh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti tahun 2023 di KPP Pratama Bantul. Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Amin dan Anguliyah tahun 2024 di KPP Kepanjen. Dan penelitian yang dilakukan oleh Maihendra tahun 2024 di Pekanbaru. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, di mana kesadaran wajib pajak di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sopianti dan Damayanti tahun 2023 di Denpasar, penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti tahun 2023, yaitu kepatuhan berbasis kesadaran, dan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Tiaza tahun 2022 di KPP Salatiga. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh pemahaman terhadap kebijakan PPh final 0,5%, yaitu pemahaman terhadap kebijakan PPh final PP nomor 55 tahun 2022 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Dini tahun 2023 di KPP Malang Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Munandar mengenai analisis perbandingan metode penghitungan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Maulana itu studi UMKM Kota Batu. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada teori kepatuhan pajak, di mana definisi dari kepatuhan pajak itu sendiri yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan itu terdiri dari kepatuhan formal, yang berupa pelaporan dan pembayaran tepat waktu, kemudian kepatuhan material yang berupa keakuratan pelaporan penghasilan. Kemudian untuk teori pendukungnya, yaitu teori Economic Deterrence Theory, di mana kepatuhan karena takut sanksi dan behavioral dan physiological teori, di mana norma sosial dan kepercayaan pada otoritas. Penelitian terkait yaitu penelitian yang dilakukan oleh Priastuti, Amin, dan Angulia, serta Mahindra, di mana kepatuhan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM. Kemudian yang kedua ada kesadaran wajib pajak, di mana dalam pengertiannya yaitu pemahaman bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab setiap warga negara. Teori pendukungnya yaitu Moral Tax Compliance Theory, di mana kepatuhan berasal dari dorongan moral dan nilai pribadi. Untuk faktor pembentuk kesadarannya sendiri yaitu dari pendidikan, pengalaman, penyuluhan, dan dari otoritas pajak. Penelitian yang terkait yaitu Sopianti dan Damayanti, terus Ardi Tiaza mengenai kesadaran mempengaruhi kepatuhan dan penerimaan. Untuk landasan teori yang ketiga, yaitu ada pemahaman terhadap kebijakan perpajakan, di mana definisinya yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan. Untuk manfaatnya yaitu mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian yang terkait yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Kurnia dan Dini, Munandar dan Maulana tentang pemahaman yang tinggi, maka akan berkontribusi pada pajak yang meningkat. Untuk kebijakan PPh final 0,5% atau PP nomor 55 tahun 2022, kebijakan inti dari kebijakan tersebut adalah pajak penghasilan final 0,5% dari omset bruto untuk UMKM tertentu menggantikan PP dari 23 tahun 2018. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan pelaporan, mendorong kepatuhan sukarela, dan meningkatkan keadilan dan akuntabilitas sistem.
Untuk efektivitasnya itu dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, dan sikap wajib pajak terhadap regulasi. Kemudian untuk landasan teori yang terakhir yaitu penerimaan pajak, di mana peran pajak dalam negara yaitu sebagai sumber utama pembiayaan, pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk faktor yang mempengaruhi penerimaan yaitu berasal dari basis pajak, tarif, kepatuhan WP, dan kondisi ekonomi makro. Untuk peran UMKM sendiri, yaitu UMKM berkontributor sebagai kontributor besar dengan jumlah pelaku usaha yang sangat banyak. Kemudian PP nomor 55 tahun 2022, di mana memperluas basis pajak melalui tarif rendah dan prosedur yang sederhana. Untuk tantangan yang ada, yaitu meningkatkan kualitas data, pengawasan, dan kepatuhan material. Asumsi dan metode penelitiannya, yaitu asumsi merupakan pendapat sementara yang belum terbukti secara empiris, digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam analisis pengaruh antar variabel dan dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis dan rancangan metodologi yang ada. Jenis metode penelitiannya yaitu menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis komparatif. Untuk pengolahan dan analisis datanya itu dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi SPSS untuk analisis deskriptif dan analisis inferensial. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada data primer, hasil dari kuesioner wajib pajak UMKM, kemudian ada data sekunder, data kepatuhan dan penerimaan wajib pajak UMKM, periode 2018 sampai dengan 2024, dan aplikasi pendukung analisisnya menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Untuk teknik pengambilan sampelnya, populasi penelitiannya yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP XYZ selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Untuk teknik samplingnya menggunakan purposive sampling dengan ahli Sugiono tahun 2017, yaitu berdasarkan kriteria tertentu untuk menjamin keterwakilan karakteristik UMKM. Kemudian untuk penentuan jumlah sampelnya itu menggunakan rumus Slovin, margin of error-nya 10% dengan tingkat kepercayaan 90%. Kemudian untuk kriteria pemilihan sampelnya yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, WP UMKM yang terdaftar di KPP XYZ tahun 2018 sampai 2024. Yang kedua, yaitu WP UMKM yang melaporkan SPT tahunan tahun 2018 sampai dengan 2024. Dan yang ketiga, WP UMKM yang membayar pajak sebelum dan sesudah PP nomor 55 tahun 2022. Untuk tabel kriteria sampel penelitian, yaitu untuk total wajib pajak yang terdaftar di KPP XYZ tahun 2018 sampai 2024, itu berjumlah 5.123 orang. Yang kedua, wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT tahunan tahun 2018 sampai 2024, itu 1.200 orang. Dan yang ketiga, wajib pajak UMKM yang belum pernah membayar pajak sebelum dan sesudah PP 55 tahun 2022, itu periode 2018 sampai 2024, itu sebanyak 2.718. Kemudian didapatkan sampel data penelitian, yaitu sebanyak 1.205, dan jumlah sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling sebanyak 92. Untuk teknik pengolahan data, proses yang pertama yaitu pengumpulan data dari responden dan KPP XYZ. Kemudian yang kedua itu pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitiannya sendiri. Yang ketiga, alat bantunya Microsoft Excel dan SPSS. Dan yang keempat, analisis meliputi deskriptif dan inferensial sesuai kebutuhan penelitian. Untuk teknik analisis data,
Yaitu yang pertama, menggunakan teknik statistik kuantitatif digunakan dalam analisis data, di mana tahapan analisisnya sendiri, yaitu yang pertama, menggunakan analisis statistik deskriptif, yang kedua, menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Pengujian persamaan regresi linier, sederhana dan berganda, kemudian pengujian koefisien determinasi, dan pengujian F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Alat bantu analisisnya yaitu menggunakan SPSS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.